Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Negicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, saya membaca komentar-komentar yang masuk ya. Jadi cukup banyak sekali teman-teman kita ini meminta untuk Om Sanda membahas bagaimana sih caranya ya, atau berbagi pengalaman lah Om Sanda beli burung yang tentunya burung itu untuk gacoan. Pengalamannya seperti apa Om Sanda gitu kan ya. Cara milihnya bagaimana. Nah itu ya. Jadi cukup banyak yang menanyakan itu dan minta Om Sanda untuk bikin video. Oke teman-teman. Jadi Om Sanda ini ya umurnya belum tua sih ya. Tapi terbilang cukup lama lah untuk seumur Om Sanda bergelut dalam dunia burung gitu ya. Entah itu memelihara burung atau jadi seorang pemain burung. Teman-teman, kalau sudah bicara tentang beli burung, artinya Om Sanda mengeluarkan uang, tentu saja Om Sanda itu mikirnya nggak sekali dua kali. Banyak kali mikirnya ya. Dan Om Sanda ini tipe orangnya selektif. Orangnya teliti. Ya anggap saja sewaktu mau beli burung gitu ya. Entah itu beli burung pesanan atau untuk burung sendiri. Untuk burung pesanan juga Om Sanda itu ya teliti. Mantau sana, mantau sini, beberapa kali mantau ya. Apalagi untuk burung yang Om Sanda pelihara sendiri. Oh jelas. Jelas lebih teliti lagi ya. Nah, selama saya nge-YouTube ini teman-teman ya, cukup banyak lah orang-orang, pemain-pemain ini, bos-bos ini yang minta tolong sama Om Sanda. Toh juga Om Sanda itu dapat keuntungan di situ ya. Untuk mencarikan burung gacoan. Transaksi itu juga sering terjadi. Ya, cuman kan Om Sanda itu nggak suka ya menampilkan di YouTube. Ya sesekali pernah lah, cuman nggak selalu. Karena apa? Saya itu dari dulu kan standarnya untuk bikin YouTube ini kan pengennya mengedukasi. Apa yang jadi pengalaman saya bisa bermanfaat apabila saya ceritakan gitu ya. Barangkali ilmu-ilmu yang sudah saya pernah dapatkan itu bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Artinya ini semua ini kan loyalitas. Itu standarnya waktu saya bikin konten ini. Channel ini gitu kan ya. Jadi beda. Maka Om Sanda itu sewaktu datang ke lomba gitu ya. Bukan jadi sosok media itu bukan. Dan biasanya sih Om Sanda juga itu nggak mau ya harus nembusin sana nembusin ini terus tanya oh nanti siapa yang ngeliput di situ kalau boleh saya ngeliput di sana gitu dan sebagainya. Nggak, Om Sanda itu begitu. Dan Om Sanda itu banyak sebenarnya dari dulu juga undangan-undangan untuk hadir ke event-event seperti itu, tapi karena memang saya anggap ini jadi saya bukan tipenya bukan seperti itu gitu loh teman-teman ya. Jadi saya pengen tuh kalau di channel saya ini, saya tuh pengen bercerita lah tentang pengalaman-pengalaman saya di dunia perburungan ini. Oke lah, seperti itu. Nah, seperti mana yang ditanyakan oleh teman-teman ini? Tentunya saya kan cukup banyak pengalaman ya soal transaksi burung ini ya. Ya anggap saja seperti ini. Ada bos atau pemain itu yang Om Sanda tolong dong carikan burung pastol yang prospek. Atau Om Sanda carikan burung gacoan dengan budget sekian gitu ya. Ya sering. Ya sampai saat ini pun juga sering gitu loh ya. Sering terjadi transaksi lah itu. Nah, saya dalam memantau burung. Ya ini kan banyak ya yang udah saya rekomkan itu ya.
ya ada yang mungkin bermasalah, tetapi persentasenya sangat dikit ya. Tentu saja permasalahan ini bukan karena apa yang saya pilih itu kurang bagus, itu bukan. Biasanya lebih ke mungkin penanganannya ya, ada salah dalam merawatnya. Mungkin juga sikonnya ya, mungkin anggap aja burung yang tadinya dapat di daerah anggap aja Lampung yang panas gitu ya, atau di daerah Tulungagung ini yang cukup panas juga gitu ya, terus dikirim ke daerah-daerah Bandung, terus Malang, Batu dan sebagainya. Ini kan ya butuh adaptasi, butuh waktu ya. Cuman ini nggak selalu saya jadikan alasan. Toh juga saya dalam memilih burung itu juga saya juga memikirkan, oh ini yang cari bos dari Batu nih, ini yang cari bos dari Bandung nih. Tentu saja saya juga harus mencari burung yang paling tidak ya, kita udah berusaha burung yang saya pilih ini juga adaptasinya nggak sulit di sana. Artinya burung itu nyampe di rumah dia nggak harus jadi PR, tetapi dia langsung bisa gantang. Dan memang rata-rata seperti itu, semua itu juga rata-rata seperti itu. Nggak ada masalah. Masalah terjadi itu biasanya entah itu dalam perjalanan mungkin 5 bulan gitu ya perjalanan. Terus sewaktu dia setelah mabung gitu ya. Tapi itu pun juga sangat kecil angkanya. Ya. Itu. Nah, maka teman-teman perburungan ini tadi, pemain-pemain ini juga banyak yang percaya dengan Om Sanda karena ya Om Sanda itu apa ya istilahnya nggak terus betul-betul ini menganggap sebuah bisnis gitu juga enggak gitu ya. Ya lebih ke apa, kita ini kan juga nggak bisa menolak rezeki gitu teman-teman ya. Ya tapi juga nggak harus terus nonyol-nonyol apa bahasanya itu, menawar-nawarkan gitu juga enggak. Om Sanda nggak seperti itu orangnya, oke ya. Pokoknya soal-soal seperti itu saya Om Sanda ini lulus lah ya. Maka Om Sanda ini orangnya merdeka. Ya, merdeka. Itu ya. Nah, jadi burung yang Om Sanda pilih, pemantauan itu bukan hanya sekali 2 kali. Toh juga didukung dengan ya mengamati. Ini lebih ke feeling ya. Orang yang sudah terbiasa menangani burung pasti dia akan punya sugesti di burung yang ya anggap aja. Dulu kan saya pernah bilang tuh, orang itu punya paknya masing-masing. Kalau kita bicara tentang pemain gitu ya. Ya, dia bisa main kenari, main merah, main cak ijo, main cendet dan sebagainya. Itu yang sering saya katakan di YouTube dan juga sebelum saya men-YouTube juga seperti itu. Menegaskan kepada teman-teman yang sering ngobrol itu ya, orang itu punya paknya masing-masing. Kalau bicara tentang pemain biasanya karena pemain ini kan beli burung gantang ya, biasanya kan akhirnya apa ya dia fokusnya hanya untuk main burung aja gitu. Tapi beda cerita dengan orang yang dia sudah mulai fokus, dia sudah mulai menjiwai dengan jenis burung gitu kan ya. Anggap aja begini, ada satu teman nih, dia juga nge-YouTube itu teman-teman. Waktu itu dia nge-YouTube random gitu kan ya, acak gitu, cak ijo naik, pentet naik, kenari naik, wah pokoknya semua naik gitu. Saya bilang, kamu tuh punya keahlian di bidang burung pentet gitu ya. Kenapa kamu nggak menggali lebih jauh di sini saja? Terkesan memang monoton, tetapi sebenarnya permasalahan burung itu juga masih banyak loh ya yang perlu digali itu ya. Sesuai dengan pengalamanmu saja. Nggak usah seolah-olah lah. Sesuai pengalamanmu saja, nggak usah dibuat-buat. Ya, jadi ngonten itu enak itu. Kalau kita udah bicara edukasi, ngonten itu enak itu kita bicara dengan hati, apa yang ada dalam pikiran kita, karena itu sudah kita lalui. Beda cerita dengan ngonten pakai skrip. Itu beda cerita, ditata, oh begini, poin-poinnya begini gitu kan ya. Maka sebenarnya konten-konten Om Sanda ini banyak kok ya yang apa mengolah, dan Om Sanda juga kan selalu
persilahkan ya. Ini Om Sanda bisanya bicara seperti ini karena Om Sanda bicara itu tidak ditata. Bahasa yang Om Sanda gunakan juga bukan bahasa intelek ya. Mungkin kamu lebih enak dalam penyampaian, lebih mudah dimengerti orang-orang yang mungkin dikatakan orang-orang intelek gitu kan ya. Ya kamu buat sendiri gitu ya. Dengan apa materinya seperti mana yang sudah pernah aku bahas. Toh memang ini bicara tentang pengalaman. Gitu ya. Dulu saya bilang sama teman ini dan ya sekarang cukup besar lah untuk channel YouTube-nya gitu ya. Kamu pakemnya di apa nih, keahlianmu itu ada di pentet. Ya udah main pentet aja. Kamu gali tuh pentetnya. Begitu juga dengan Om Sanda. Om Sanda ini kalau bicara tentang melihara semua burung lah gitu ya. Main kenari ya iya, merah ya pernah. Cak ijo ya pernah, pentet juga pernah. Tapi pentet ini apa ya? Jadi burung yang termasuk saya itu lepas tangan gitu teman-teman ya. Itu pentet sama lagbet. Selain itu sih insya Allah lah ya. Insya Allah itu masih bisa untuk mengupayakan. Bukan hanya saya beli burung jadi tetapi juga bisa mengupayakan. Selain pentet sama lagbet. Ya. Entah kenapa di lagbet itu sendiri saya nggak bisa menjiwai lagbet itu nggak bisa. Sewaktu saya aktif menjuri dan nama saya cukup ngorbit dalam dunia penjurian, jadi kalau boleh ngomong jujur gitu teman-teman. Kelas burung yang paling saya tidak suka adalah lagbet. Juri lagbet itu capek gitu ya. Capek, apalagi menghadapi pemain-pemain lagbet waktu itu gitu kan ya. Capek. Gitu. Maka saya sendiri juga satu agak sulit untuk menjiwai lagbet. Tapi untuk selain itu ya pernah lah. Yang namanya pemain ini gimana sih teman-teman? Ya gitu ya. Oke. Nah, cuman karena kecintaan terus ada rasa apa istilahnya? Bahasa inteleknya apa itu? Saya kalau udah kelihatan murai batu gitu ya. Ini khas nih, ini khas ya. Anggap aja saya punya burung kenari top, pentet top gitu ya, kacer top, murai top. 3 burung ini kalau ada orang mau beli, ini cepet ini. Tapi kalau murai, ini bisa ditanya dengan orang-orang di sini. Saya tuh kalau udah suka sama murai itu, pasti awet. Gitu ya. Saya kalau udah dapat burung yang saya rasa itu burung sudah sehati dengan saya, awet. Ya. Ya seperti mana dulu saya punya golden boy itu awet. Punya merak awet, ya. Punya barakuda awet. Terus apa? Yang nggak awet itu di diesel reborn karena hilang, bukan karena dibeli orang, karena hilang. Ya insya Allah si Supersonic ini juga awet ya. Karena di Supersonic ini kan sebenarnya setelah burung itu saya tampilkan di SMM itu dan seterusnya saya tampilkan, alhamdulillah burung itu stabil, alhamdulillah burung itu saya udah sehati betul dengan burung itu ya. Saya bilang ini pasti awet. Orang ini kan banyak yang tanya, orang itu pengen dan harganya juga fantastis teman-teman. Yang mereka tawarkan itu juga dengan nilai yang fantastis. Om Sanda bukan berarti terus wow belum cocok harganya, belum ini. Enggak gitu. Maka kalau saya udah ditanya soal berapa mintanya Om Sanda, ya saya selalu langsung ngomong, udah deh kita nggak usah ngomongin soal duit, saya bilang. Ini kan. Toh juga ya alasan saya sih memang ya si Supersonic itu sendiri kan saya harus betul-betul menemukan apa yang nantinya bisa diolah jadi burung yang pokoknya burung yang nggak ada masalah gitu loh teman-teman. Itu ya sekarang ini kan masih menjajaki untuk si Supersonic walaupun saya udah mulai menjiwai dia, tapi tetap saya jajaki ya. Contoh aja lah, ini kan juga bisa jadi pengalaman dan edukasi juga. Seperti mana waktu pertama main tuh di SMM juara 1 2 kali. Di tiket utama juara 1, ketemu Escobar juga ya. Escobar juara 2, Supersonic juara 1.
Setelah itu main lagi, kan main jarak 2 minggu lagi tuh ya di SKN. Main 3 kali, ya kan. Orang kan apa? Wow, Om Sada terlalu ambisi. Saya ini belum ngapa-ngapain. Jangan kamu katakan saya itu ambisi. Saya belum ngapa-ngapain. Main 3 sesi. Di situ alasannya udah saya katakan. Tapi di situ juga bukan berarti saya itu orang yang gegabah. Saya itu juga menjajaki burung saya. Kalau burung saya ini nggak siap, saya lebih baik cancel tiket. Walaupun cancel tiket itu nggak boleh, harus hangus tiket 1 ya nggak masalah. Itu saya. Gitu loh ya. Karena saya udah, oh ini kayaknya bisa nih burung. Saya jajaki dia, bisa. Oke, main 3 kali. 3 kali koncer semua. Ya. Oke, setelah itu saya turunkan kan settingannya. Karena saya melihat dia agak kekencengan di 2 minggu itu tadi. Akhirnya apa? Ada undangan. Main di tiket utama. Saya bilang memang kan, ya seperti mana yang saya sudah ceritakan. Oke, saya main tiket utama. Kalau di situ rame, ya kan. Tapi saya main hanya 1 sesi saja. Karena 1, burung ini lagi proses, saya turunkan untuk settingannya. 2, burung ini kemarin minggu itu main 3 sesi. Ini burung muda loh, gitu kan. Cuman saya amati, oke lah, jadi, ya enggak terus, ya itu sembrono itu enggak, ya tetap saya pelajari kesiapan dia bagaimana. Main. Jadi kalau Supersonic udah turun ke lapangan tuh teman-teman ya, itu jadi hiburan, ya kan? Itu jadi hiburan. Orang tuh senang. Ya saya tahu lah watak-watak pemain burung itu kan saya tahu. Ya, saya tahu betul pemain-pemain murai batu yang betul-betul dia mencintai murai batu itu saya tahu. Walaupun bukan burung dia, walaupun dia juga gantang burung, kalau dia lihat burung bagus, dia terhipnotis. Dia juga merasa senang. Gitu. Oke ya, jadi aku nih selektif orangnya. Teliti betul dalam memilih burung. Saya pantau beberapa kali bagaimana dia. Burung bagus banyak. Orang kan sering ngomong burung bagus tuh banyak. Kestabilan itu yang penting. Oke, tapi ada lagi loh. Ada lagi, bukan hanya stabil. Bukan hanya bagus, bukan hanya stabil. Burung bagus banyak. Ya, dia lebih bagus lagi gitu ya. Dia harus stabil. Tapi ada lagi yang lebih penting. Apa? Yaitu burung yang rawatannya enak. Cuman begini teman-teman. Ya saya kan sering ya ngasih info-info ya. Kayak saya sama teman-teman gitu ya. Anggap aja begini. Ada 1 burung. Saya pantau. Burung ini enak. Kalau dibilang enak rawatannya enak. Kalau kamu bikin ribet ya ribet. Enak endaknya itu kan tinggal kamu mau melakukan atau tidak kan, pengertiannya seperti itu. Orang burung itu nggak ada rawatan, dia itu cuman dia ini kan pakai untulan gitu kan ya. Saya tawarkan waktu itu dengan pemain juga. Ini loh ada burung, kerjanya seperti ini, mainnya begini. Nah ini ngerawatnya seperti ini. Burung itu nggak ada ceritanya mau kasih jangkrik berapa ini kamu nggak nyeting. Intinya pokoknya burung itu masukkan kandang, kalau dia itu nggak diadu, mau diadu keluarkan kandang. Itu aja. Dan burung itu cukup stabil. Ya, jawabnya apa? Oh itu sulit ya, kok aneh rawatannya nyeleneh dan sebagainya. Oke, ya banyak lah gitu ya. Ada lagi burung yang dulu umpamanya itu ya mintanya kan 60 juta. Ya saya bilang karakter keumpamannya seperti ini, mainnya seperti ini, mau ndak gitu ya kan. Ya juga saya kasih info-info seperti itu. Yang saya rekomkan ya bukan berarti kok burung itu sekarang juara, terus burung itu bagus. Ingat, saya sendiri ini kan seorang yang mengedukasi. Burung yang orang bilang itu wani-wani angas atau burung kagetan. Sebenarnya kualitas dia nggak seperti itu. Tetapi suatu ketika burung itu kok mainnya luar biasa. Itu orang tuh biasanya kalau pemain-pemain lawas tuh mengatakan itu burung kagetan. Sewaktu dilombakan, moodnya naik, ya kan? Ada teman-teman
Ya burung itu kalau dibilang stabil, gimana ya, masih nanggung. Nggak 100% stabil gitu ya. Persentasenya sih nggak. Karena gini, ya burung itu enaknya ngomong, yang bisa dikatakan stabil ini kan perform ya. Ini penting ini penting. Jadi ya, yang dikatakan stabil itu bukan juaranya. Ya memang burung bagus itu, ya yang juara itu burung bagus gitu ya. Jelas ya. Tapi kan juara ini kan penyesuaian. Bagaimana kualitas burung yang jadi musuh dia atau jadi lawan dia. Kalau dia itu bertemu dengan burung-burung yang grade-nya atas, ya tentu saja mungkin dia tidak juara. Tapi kalau grade-nya di bawah dia, mungkin dia akan juara. Nah, yang dikatakan kestabilan itu seperti apa? Performa dia. Bukan masalah juaranya, performnya dia. Jadi perform dia itu perubahan antara minggu ini, minggu besok, minggu berikutnya, dan seterusnya. Itu 11-12. Nggak banyak. Nggak terus dia juara, main bagus. Besok nggak kerja. Besok cuman ngukluk aja. Besok kerjanya bagus, besoknya nggak kerja lagi. Itu kan nggak stabil namanya. Ya mungkin kalau di media ketemu kan ada burung yang, wah ya dia dinampilkan, orang tuh mau menampilkan burung kan waktu bagus-bagusnya aja gitu kan. Kan begitu pengertiannya ya. Tapi itu tadi yang dikatakan stabil itu adalah performnya. Kerjanya bagaimana? Gitu kan. Nah, kalau dulu saya itu untuk teman-teman gitu ya, yang pengennya punya proses, ya kan. Ingat ya, kayak Supersonic ini sebenarnya juga yang tahu banyak, tapi kan intinya tidak ada yang mau eksekusi, ya kan. Burung itu udah lama sebenarnya, sudah lama. Bahkan saya waktu melihat Supersonic itu, waktu dia digantang nggak juara, percaya nggak, teman-teman ya? Saya tahu waktu dia kerja itu malah burung nggak juara. Tapi waktu dia nggak juara, saya suka dengan burung itu. Tapi waktu itu saya tanya, itu masih belum katanya. Masih belum mau dikasihkan. Ya kan? Terus entah gimana ceritanya, terus dia di sesi yang berikutnya dia gantang juara. Tapi aku waktu itu nggak lihat. Ya kan? Loh kok bisa Om Sanda suka dengan burung itu? Ya kan? Saya lihat bagaimana dia kerja. Bagaimana cara dia tarung. Ingat, poin tertinggi di murai batu adalah mental. Hal yang dipertaruhkan saat burung diadu adalah mentalnya. Yang dinilai juri adalah irama lagunya. Itu dicatat. Jadi Supersonic itu khas dia. Kalau orang tuh disingkat itu ya, bahasa itu apa? Dia punya pamor yang besar ya. Dia punya istilahnya tuh berjiwa besar lah burungnya, gitu ya. Sewaktu dia tarung, lihatlah si Supersonic tarung. Dia akan cari musuh mana yang menurut dia bisa ditekan. Dan burung ya. Cuman itu kan saya kan juga nggak harus nanti jadi sombong teman-teman ya, kalau harus ditampilkan, oh itu musuhnya, itu jatuh mental, itu nggak berani tarung, itu nggak berani menghadap dia, nggak perlu lah ya. Jadi ya mungkin ya sekarang inilah saya kasih tahu teman-teman aja ya. Tapi nggak perlu kan harus lihat di videonya, nanti nggak enak sama yang punya burung. Jadi khas dari Supersonic itu waktu dia tampil, dia cari musuh, ya kan? Dia kalau udah dapet pinggir tuh, dia cari musuhnya tuh lebih agresif dia tuh kalau main pinggir. Kalau mainnya di tengah dia lebih lebih mapan, lebih rapi. Kanan kiri karena dia diapit. Tapi kalau dia itu dapat pinggir, dia kelihatan itu terkesan kayak burung itu hiper. Serem gitu kalau waktu dia dapat pinggir. Kalau dia dapat tengah, dia rapi, dia pasti. Lebih ke pasti gitu loh, ngancemnya tuh pasti ke sana. Asal sana nengok, hajar. Asal sana gini ya. Dan saya bilang ya, dia punya pamor yang besar itu ya.
Saat burung itu nampil, si supersonik ini nampil. Ini 4 burung di sisi dia itu biasanya nih ya, nggak mau nengok dia, nggak mau ngeladeni dia. Karena dia tuh gitu. Dan burung itu cerdas. Nah, apakah saya taunya waktu ini? Enggak. Waktu saya pertama lihat dia tuh udah tahu seperti itu. Apa istilahnya derajat ya, derajatnya tinggi gitu. Pamor atau derajatnya tinggi. Jadi waktu saya lihat dia itu waktu pastolnya itu, tok musuh. Jadi musuh ngelawan begini ya, diladeni dulu sama dia, ya kan? Digeser dikit, ini kok masih ini, ya ini nggak mau apa namanya, nggak mau ngalah ini ya. Dia masih nekan. Digeser dikit, dia datang itu dengan tembak, pasti itu. Dia datang itu langsung tembak. Nah ini biasanya nggak betah. Nggak betah. Ada yang nekuk leher. Ada yang jatuh. Ada yang ngelowo. Tuh. Si supersonik. Dan saya tahunya itu waktu saya lihat dia pastol. Dan waktu itu dia nggak juara. Saya punya feeling. Itu ya. Jadi bakat ini tadi teman-teman. Saya bilang ini bakat lah. Dan teman-teman juga bisa gali bakat untuk istilahnya untuk jadi master kir lah ya. Enaknya ngomong seperti itu. Barangkali ini akan bermanfaat. Ya saya sendiri juga mendapatkan keuntungan dan manfaat dari itu. Ya kalau kita memang bersungguh-sungguh di situ untuk mendalami, menjiwai ya jenis burung ya yang ya kalau kamu pinginnya murai ya murai, kamu pinginnya pentet-pentet, kamu pinginnya paknya di mana lah gitu ya. Ya kalian kamu di mana, kamu pupuk aja gitu. Kamu gali di situ. Ini akan bermanfaat dan saya ada keuntungan kok. Ya makanya itu tadi banyak transaksi, banyak orang yang minta burung. Apalagi ini tambah sekarang nih. Orang enaknya ngomong udah mau nembus si supersonik udah nggak bisa nih. Akhirnya apa? Banyak nih ya. HP ini celang-celing kan denger ya bunyi tadi ya. Rata-rata di sini teman-teman WA yang masuk di sini, apalagi nih WA saya ini WA pribadi ini enggak semua orang, enggak banyak orang punya. Ya. Biasanya sih saya pakai nomor admin ya. Admin itu ada admin sendiri. Nanti kalau mau ada keperluan dengan saya pasti akan disampaikan dengan admin. Atau pakai WA yang satunya yang aku kasih di deskripsi ya. Itu untuk orang konsultasi, ya kan? Artinya kalau itu semua orang tuh banyak yang punya nomor ini, wah dia sibuk nih. Orang sebagian orang yang dekat aja yang kenal yang ada di nomor ini. Itu teman-teman minta ya, sebelum ada supersonik dulu ya banyak lah. Tapi sekarang tuh lebih banyak lagi coba. Ya. Ya kalau gini loh. Ini kan sebenarnya hal yang normal saja gitu ya. Terus ini dijadikan hal ladang bisnis lah istilahnya seperti itu. Tapi kan ya saya nggak berubah dengan sifat saya. Ya kan? Ya tetap aja saya nggak terus harus mengatakan bahwa saya pencari burung, saya pencari bakat dan sebagainya. Nggak begitu. Teman dekat ada burung bagus, saya kasih informasi. Kalau dia memang minta burung bagus gitu ya. Kebetulan saya juga di lapangan atau di beberapa tempat melihat bagaimana perform. Kan aku juga biasa nih teman-teman burung yang mungkin di daerah-daerah yang sering masuk di YouTube, di ekspor di YouTube. Saya pelajari bagaimana burung ini, perjalanannya bagaimana. Ya itu kalau bos yang tanya, Om, ini burung si A ini gimana menurut Om? Ya udah bagus. Contohnya kayak butuh waktu itu gitu ya, saya kasih info. Ini bagus. Ada pertimbangan orang minta pertimbangan saya mau beli ini, mintanya sekian ratus. Menurut Om Sanda bagaimana? Ya saya pelajari. Oh begini Pak, karakternya begini, anunya begini begitu. Ya gitu loh ya teman-teman ya. Nah itu ada keuntungannya gitu loh. Oke lah ya. Jadi itu tadi, saat kita mau memilih burung, carilah burung itu, kalau kita bicara murai batu ya, kita fokuslah nggak ngomong burung lain. Di murai batu, satu mental.
Kamu saat melihat burung, anggap kamu nggak punya budget lebih. Ya kan? Kamu pengennya burung yang setengah jadi. Kamu pantau di lapangan. Saya sering katakan, masalah materi, irama lagu dan sebagainya, itu nanti aja bisa. Ya kalau burung bagus, materinya juga bagus, tentu saja mahal. Ya kan? Apalagi ditampilkan di lomba. Ya contohnya kayak Supersonic lah. Saya dapat Supersonic 30 juta. Sekarang itu berapa kali lipat coba untuk Supersonic. Kalau saya udah keluarkan burung itu. Burung itu ya teman-teman ya. Saya nggak harus sering mengatakan ya. Itu dari tawar 500 juta teman-teman. Ya si Supersonic itu. Ya, tapi tetap belum Om Sanda kasih. Alasannya teman-teman udah tahu ya. Oke. Nah. Kalau teman-teman cari yang mungkin anggap aja harganya masih miring gitu ya di lapangan. Carilah dalam pantauan ini tadi burung yang dia punya mental bagus. Ya namanya burung murai batu kan Victor kan ya. Dia harus cari musuh. Jadi gini, kita itu kalau sudah mau cari gaco itu jangka panjang gitu loh. Paham kan ya? Ya seperti mana saat saya mengajari ya, bahasanya ngasih info lah ya sama teman-teman. Kalau kamu pengen beternak burung murai batu supaya nanti bisa jaga panjang, maka kamu harus anggap bahwa kamu itu membangun sebuah ekosistem. Kalau sudah diawali di sini seperti itu tadi teman-teman ya, membangun ekosistem, pasti ini nanti jangka panjang. Enggak terus kamu ternak setahun, nanti kalau ada kendala baru nanti dipikirkan. Wah itu banyak peternak yang tutup seperti itu. Gitu loh ya. Yang terus akhirnya banyak kendala seperti itu. Tapi karena aku nih ya. Aku menyontohkan diriku sendiri. Saya sering katakan. Kamu beternak murai batu. Ibarat kamu membangun ekosistem. Ini nanti jangka panjang. Burung yang kamu pengen jadikan gacoan itu juga seperti itu. Kamu harus progresnya jangka panjang. Ingat, murai batu itu nggak untuk setahun 2 tahun. Pengalaman kan sering saya katakan. Saya punya golden boy, burung bahan hutan. Ya, dari bahan betul-betul bahan hutan. 3 bulan atau 5 bulan rawatan di rumah itu teman-teman, di rumah Lampung. Saya nikah bawa ke Jawa itu burung dalam keadaan bahan. Nyampe sini kok mabung. Akhirnya saya karena yang namanya orang masih babat, istilahnya apa gue jenenge? Masih babat teman-temannya, masih belum punya apa-apa gitu ya, masih di sini tuh harus prihatin hidupannya gitu ya. Mau ngerokok enak aja lagi sulit gitu kan ya. Ya, pengantin muda yang bukan orang kantoran gitu ya. Jadi dan saya sendiri kan orang yang berangkat dari nol kan ya. Jadi saya tahu burung itu harus punya materi bagus. Kalau dulu pokoknya fokus tembakan. Yang penting burung ada tembakan. Pemasarannya apa? Nggak terus beli celilin, belum ada duit. Gitu. Saya tahu itu. Celilin, kapas tembak, cungkok, apalagi ciblek lah ini. Karena belum ada duit. Bukan karena nggak tahu kalau masteran itu seharusnya itu. Bukan. Saya paham masteran itu. Tapi karena belum ada duit. Akhirnya mengupayakan apa? Belarang ecek. Carinya itu di pabrik gula bekas Belanda. Angker di situ. Di situ ya. Terus apa? Jangkrik. Jangkrik kalung itu yang di sawah-sawah itu. Apalagi di sini tuh banyak ular weling teman-teman. Di sini kan banyak. Carinya di sawah itu. Kadang-kadang ketemu seperti itu. Waduh, udah merinding-merinding ya. Ya, itu. Terus beli CD. Nah, itu zaman 2006 itu kan CD. CD itu ya isinya suara cililin. Suara cemplek-cemplir ya kan seperti itu. Tuh, ya saya upayakan. Golden Boy itu dari nol, dari bahan hutan. Akhirnya jadi burung yang cukup eksis di tahun itu. Cukup sering masuk Argubis. Argubur itu loh ya. Majalah itu ya. Namanya Golden Boy. Ya kalau dari dulu sampai sekarang pun ya.
Om Sanda ini kan orangnya apa ya? Nggak terus apa bahagia itu ya secukupnya. Gitu loh orangnya tuh nggak terus seolah-olah gitu nggak. Terus Om Sanda ini dari dulu gitu ya punya burung ya, melihat orang yang kesulitan nggak punya burung bagus tapi dia vector itu sering kok saya. Dia pakai aja burungku ya nanti namanya tetap pemiliknya beda nggak masalah ya sampai sekarang pun juga begitu gitu kan ya. Ya sekarang ya kemarin waktu main di SMM satu tiket namanya Dwi Jalu ya karena itu tiketnya Pak Dwi. Satu tiket siapa? Ketut Dirgantara gitu kan ya. Terus yang kemarin Bu Admin, kenapa nggak Om Sanda aja? Sanda juri. Oh, kenapa? Ya apa? Kalau bahasa pengennya keren gitu, teman-teman, waduh, teman-teman saya ini kan di dunia burung itu udah cukup lama gitu ya. Saya sering bilang kan, saya itu sudah pernah mengalami hal-hal ya euforianya sebagai juara seperti apa itu udah pernah ngalami lah. Pernah ngalami yang namanya yang biasa terus jadi juara terus tiba-tiba dikalahkan gitu ya. Itu rasanya bagaimana? Ambisius dan sebagainya itu juga sudah pernah mengalami. Kalau sekarang ini lebih santai orangnya. Ya karena saya anggap oh itu dulu udah pernah. Orang itu kalau udah pernah gimana sih teman-teman? Ya, seperti itu. Ya. Jadi dulu si Golden Boy ya kadang dipakai Iwan Sinar. Dulu ada bos emas itu namanya Iwan Sinar. Ada lagi yang pakai itu orang Malang. Si Benny itu juga pernah pakai. Toto juga itu pernah pakai. Ya itulah pokoknya. Terus Golden Boy, apa namanya si Barakuda itu juga begitu. Ya Barakuda ini kan karena saya aktif menjuri dan saya udah putuskan kalau jadi juri terus main burung tuh kayaknya kok nggak etis ya. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman kayaknya kalau nggak enak aja gitu. Ya kan akhirnya burung dibawa bapak, ya kan dibawa bapak. Itu dulu juga dari Muda Hutan. Terus si Merak lah, terus si apa di Cirebon itu dari ternakan aku sendiri gitu kan. Oke lah, sekarang kan teman-teman pasti udah tahu. Jadi bagaimana cara saya untuk memilih burung? Ya, satu, saya itu orang yang nggak gerusa-gerusu, ya. Nggak asal bicara tentang sejarah dan apa namanya juaranya, ya. Saya memilih burung itu lebih ke performnya. Karena saya tahu betul murai batu itu saat dilombakan yang dipertaruhkan adalah mental. Ya, gitu. Masalah nanti ya kamu kan harus satu mental, gaya taruhnya bagaimana. Tipe dia itu tipe tembak atau dia roll pukul gitu ya. Itu juga harus kamu pilih di situ kan. Anggap aja kamu seneng dengan burung yang tembak gitu kan ya. Oke, yang penting mentalnya bagus. Konsekuensi burung tembak ini kan yang jelas dia tembak panjang-panjang, bisa 2-3 lagu dia bawa gitu kan. Nah, kelemahannya burung seperti ini kan biasanya ngetem. Nah carilah burung yang ngetemnya nggak lama gitu loh ya. Ngetemnya nggak lama. Ya istilahnya burung yang tanggung jawab lah. Kalau roll pukul, carilah burung yang dia juga bisa nembak panjang. Ya seperti mana kayak si Supersonic ini kan dia durasi, dia tipe burungnya durasi. Dia bisa mainkan irama lagunya enak. Burung itu jarang teman-teman ya. Ngisi terus, besetan dia ada gitu kan ya. Dia juga bisa nembak panjang. Nembak labetnya panjang kali itu. Nembak labek panjang, kenari panjang, apa namanya? Cigun panjang. Ya, terus gereja tapi jarang itu kalau gereja itu ditembakkan panjang. Terus apalagi tengkek ya dia ada gitu loh. Dia roll tipe burungnya durasi. Teman-teman kan bisa lihat gimana dia kerjakan seperti itu ya. Itu. Nah kamu udah temukan apa yang kamu pengen ini tadi. Masalah materi nanti kamu bisa bina. Ya seperti yang mana saya tadi katakan murai batu tuh bisa diprogres jangka panjang. Ya asal kamu rawatannya benar, kamu nggak neko-neko, kamu dapat burung dengan didasari mental yang bagus, ini nanti jangka panjang. Nanti kalau untuk menambahkan irama-irama lagu ini tadi saat burung mabung, ya memang namanya juga menikmati proses kan ya. Mabung tambah lagi materi, mabung tambah materi, mabung tambah materi seperti itu. Gitu ya. Ya, maka gini, teman-teman.
kalau di sini khas ya. Kalau di sini di tempat saya sini teman-teman apalagi sudah senior-senior yang main burung itu tahu betul dengan saya. Orangnya itu kalau udah ukurannya murai batu pasti awet. Pasti awet dan insya Allah itu bukan hanya awet tapi untuk kualitas itu nanti nambah gitu ya. Nambah enak, nambah ini seperti itu. Itulah teman-teman ya. Oke lah nanti ya ini cukup lama ini kayaknya durasi untuk video ini. Nanti teman-teman apa yang perlu saya bahas gitu ya. Ingat Om Sanda bikin konten itu nggak pakai catatan. Jadi kan apa yang Om Sanda pengen katakan aja gitu ya. Nanti kalau teman-teman pengennya bahas apa, terus kekurangan dari video ini apa, nanti teman-teman tulis aja. Nanti terus Om Sanda nanti akan jadi materi untuk dibahas gitu loh ya. Gitu. Oke lah. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau masih ada kurangnya ya. Ya nggak komplit untuk pembahasannya. Tapi ya itu tadi paling tidak teman-teman udah tahu poinnya lah. Ya, Om Sanda orangnya teliti dalam memilih burung. Memilih burung itu tidak gerusa-gerusu. Tentu butuh waktu, tentu banyak pantauan dan poin yang dipilih adalah burung yang mempunyai mental yang bagus karena ingat murai batu adalah burung petarung ya. Terus yaitu dengan apa perform dia ya, gaya tarungnya, cara kerja dia itu karena itu bakat alam. Nanti masalah kayak materi dan sebagainya itu bisa ditambahkan ya. Syukur-syukur ini semua udah dapat dengan harga yang murah gitu, dipantau beberapa kali. Itu kan kayak supersonik itu kan cukup lama. Saya ini kalau dibilang masalah beli burung jadi untuk saya sendiri, ingat ya, untuk saya sendiri terhitung itu 2 kali. Ya. Yang lainnya itu pokoknya berbenah. Ya kayak umpamanya itu juga apa? Ngolah burung rusak kan hitungannya. Bukan burung, ya dibilang burung rusak kan burung pernah bagus. Itu belum pernah bagus loh burungnya. Ya kan? Burung bahan itu. Burung yang random itu murah kok, ya kan? Dan burungnya bermasalah waktu itu. Ya nanti di 5 tahun yang lalu lah, nanti teman-teman bisa dilihat lagi ya seperti apa sih umpamanya itu. Nah umpamanya itu masih eksis sampai sekarang ini, tapi yang punya sudah orang lain, gitu. Gitu ya. Mungkin gitu aja. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.